Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala diniyal Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, tema kita hari ini yaitu tentang klasifikasi ilmu oleh Ibnu Sina. Materi ini saya banyak ambilkan dari perkuliahan saya dengan Pak Fahrudin Faiz. Jadi ini materinya saya ambilkan dari sana. Kita mulai dari biografinya terlebih dahulu. Ibnu Sina ini tokoh yang sangat luar biasa dan karenanya pula Islam itu jaya itu. Jadi sumbangsihnya Ibnu Sina itu ada banyak. Saya nggak bisa menghitung satu persatu, tapi nanti saya sebutkan lah ya. Nah, pertama Ibnu Sina ini ketika masih kecil, sekitar usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran gitu. Usia yang sangat muda sekali. Terus di usia 8 tahun dia sudah mulai bersinggungan dengan filsafat barat. Sudah mulai membaca karyanya Aristoteles, membaca Plato. Nah, suatu ketika Ibnu Sina ini kok saya nggak paham tentang Aristoteles ya, akhirnya dia nemu bukunya Al-Farabi yang membahas tentang Aristoteles. Nah, dari bukunya Al-Farabi inilah dia mulai paham, oh siapa sih Aristoteles itu? Itu berkat dari bukunya Al-Farabi. Nah, karena keterpengaruhannya oleh Aristoteles yang sangat besar, Ibnu Sina ini juga digolongkan sebagai tokoh filsafat peripatetik. Tahu yang apa ya? Biasa disebut peripatetik itu adalah para pengikut pikiran-pikirannya Aristoteles. Ibnu Sina ini juga digelari sebagai Syekh Ar-Rais, pimpinannya para syekh karena dia ini ya ilmuwan yang multi talent. Di banyak bidang itu dia menguasai semua, baik di metafisika, logika, bahasa, bahkan puisi pun iya, dia penyair juga itu. Kalau di bidang ilmu alam, di bidang ilmu sains, temuannya itu dahlusinan lah. Termasuk karyanya itu Al-Qanun Fitib, yang bukunya ini sudah menjadi pakem, menjadi rujukan utama ilmu kedokteran selama berabad-abad. Jadi sejak Al-Qanun Fitib ini tercipta hingga abad ke-18 Masehi, ini tetap menjadi kitab rujukan utama bagi dunia kedokteran. Selain itu, Ibnu Sina juga banyak membahas tentang kanker, tumor, diabetes, dan virologi. Nah, ketika masa hidupnya, TBC itu teori TBC yang dikemukakan Ibnu Sina bahwa penularannya seperti ini loh, itu tuh nggak dianggap itu. Namun setelah mikroskop tercipta, orang baru sadar, oh ternyata apa yang diomongkan Ibnu Sina ini benar. Penyebarannya TBC tentang virus-virus itu seperti ini. Orang baru ngeh sama Ibnu Sina. Nah, itulah kebesarannya Ibnu Sina. Terus apalagi? Nah, Ibnu Sina ini dia kok bisa hebat seperti itu karena apa sih? Ini salah satu kuncinya. Dia itu bukanlah orang yang fanatik. Nah, ini. Jadi kalau dari segi keluarganya Ibnu Sina ini dididik secara tradisi Syi'i, tradisi Syiah Ismailiyah. Namun
ketika dia sudah menginjak masa remaja, dia sudah mulai berguru kepada banyak orang, termasuk guru fikihnya itu seorang tokoh fikih ahlu sunnah, dan juga beliau ini ya belajar kepada ahli-ahli yang tidak tidak apa ya tidak seiman lah istilahnya sama beliau ini. Asal itu mengandung kebenaran, ya udah diambil saja. Belajar kepada siapapun, tidak terikat oleh apa organisasinya, apa agamanya, seperti itu. Asal itu kebenaran ya diambil. Itu Ibnu Sina secara singkat. Nanti kalau pengen tahu Ibnu Sina secara lebih lanjut lagi, bisa lah cari di Google atau di YouTube. Itu banyak kajian tentang Ibnu Sina. Oke, saya lanjut ya. Karya-karyanya Ibnu Sina, pertama itu Al-Qanun fit Tib. Ini kitabnya sangat tebal sekali, ada berjilid-jilid. Kalau mau download, ya di Google juga nyediain, namun masih berbahasa Arab. Kalau teman-teman berminat. Yang kedua itu kitab Asy-Syifa. Nah, kitab Asy-Syifa ini bagian filsafat terpentingnya, filsafat logikanya ada di sini. Kitabnya juga sangat tebal. Saya nggak tahu di Google apakah lengkap apa enggak kitabnya yang Asy-Syifa ini. Terus yang ketiga ini kitab An-Najah. An-Najah. Nah, An-Najat. Nah, ini ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Jadi kalau pengen mendalami kitab Asy-Syifa itu ya lewat ringkasannya dulu lah, lewat rangkuman, lewat summary-nya An-Najat ini. Nah, terus Aqsami al-Ulumil al-Aqliyah. Ini juga sama, tentang logika juga. Terus kitab Lisanul Al-A'rab. Nah, ini istilah kitab sastranya Ibnu Sina ketika dia ditantang oleh sastrawan-sastrawan Arab, apakah dia bisa mengarang kitab-kitab sastra bahasa itu. Terus kitab Al-Isyarat wal At-Tanbihat dan lain-lain. Nah, itu ada ratusan karya aslinya Ibnu Sina ini. Namun tidak bisa dijelaskan satu persatu. Oke, kita langsung lanjut ke isi pemikirannya. Kita mulai pemikirannya dari daya jiwa. Nah, jadi Ibnu Sina ini membagi daya jiwa itu ada 3. Pertama, daya nabati, daya hewani, dan daya insani. Kalau nabati itu karakternya tumbuhan seperti apa sih? Ya, tumbuhan ya hanya tumbuh itu. Tidak gerak kemana-mana. Asal makan, minum, udah tumbuh dewasa itu. Itu dayanya nabati. Arah geraknya tumbuh-tumbuhan itu seperti itu. Yang kedua itu daya hewani. Berbeda dengan tumbuhan. Nah, kalau hewan itu sudah mulai ada gerakan. Dia tidak hanya makan dan minum, tapi sudah punya ambisi, punya naluri untuk mengalahkan satu sama lain, pengen menang sendiri, pengen menguasai wilayah sekitarnya itu. Itu hewan. Jadi kalau tumbuhan itu hanya sekedar makan, minum, dan tumbuh, kemudian mati. Kalau hewan itu sudah mulai ada ambisi, ada mulai gerakan-gerakan yang sifatnya apa ya, politis untuk menguasai yang lain. Itu daya hewani. Dan yang ketiga ini daya insani yang membentuk kita menjadi manusia ya ini daya insani. Pertama ada daya berpikir, akal teoritis dan akal praktis. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Inilah yang membuat kita menjadi seorang manusia. Apa itu?
yaitu berpikir. Yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan yaitu di pikirannya. Selanjutnya itu tentang pengetahuan. Nah, karena dia ini Aristotelian, berarti pengetahuan itu sumbernya melalui panca indera. Nah, jadi realitas itu asal-usulnya berasal dari panca indera. Nah, indera ini memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi eksternal, dan yang kedua, dimensi internal. Dimensi eksternal ya ini, hardware-nya tubuh kita ini. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lidah. Itu dimensi indera eksternal. Nah, ini kalau internalnya ini software-nya. Ibnu Sina membagi menjadi 4. Pertama, al-his al-mustarok. Yang kedua, al-musawirah, al-mutakhayilah, dan al-mauhimah. Al-his al-mustarok itu persekutuan dari semua indera eksternal. Kalau contohnya begini, saya minum kopi panas. Nah, kopi panas itu agar bisa kita cerap informasinya, itu tidak melalui satu indera saja, tapi berbagai macam koordinasi indera. Kita cium aromanya, aroma kopi itu berarti hidung kita sedang menerima informasi dari sebuah kopi. Terus lidah kita juga merasakan pahitnya kopi itu seperti apa. Tangan kita mengaduk-ngaduk kopi itu bisa tahu teksturnya seperti apa kopi itu. Nah, dari koordinasi antara indera kita itu yang disebut al-his al-mustarok. Nah, dari al-his al-mustarok berlanjut ke al-musawirah. Al-musawirah ini penggambaran kesan-kesan yang terkumpul. Oh, berarti kopi ini rasanya agak pahit, seger. Kalau gitu, kalau saya minum kopi ini rasanya seperti ini, rasanya pahit, terus ada kesegarannya tersendiri. Berarti kopi-kopi yang lain juga sama gitu. Memiliki kesamaan dengan kopi yang saya minum. Itu sudah melalui tahap penggambaran kesan-kesan. Terus masuk ke lapisan berikutnya, ke al-mutakhayilah. Ya, ini sudah mulai ada imajinasi. Udah mulai ada apa ya? Analisanya, meskipun bukan analisa seperti Al-Quwah An-Natiqah gitu. Jadi misalnya ini, oh kopi ini kok bisa hitam warnanya. Padahal biji kopi itu warnanya hijau itu. Oh berarti ini tadi ada kopi ini sebelum diminum berarti di roasting terlebih dahulu, dipanggang terlebih dahulu. Gitu. Sudah mulai bisa melakukan analisis-analisis secara sederhana. Gitu. Terus yang terakhir ini adalah level mauhimah. Sudah bisa menarik kesimpulan dari dimensi sebelumnya gitu. Setelah memasuki pintu pengetahuan pertama yang melalui panca indera itu tadi, maka pintu kedua ini sudah tidak lagi terikat oleh panca indera. Jadi Al-Quwah An-Natiqah ini sudah istilahnya sudah tidak lagi menggantungkan diri pada dunia fisik,
Namun dunia fisik ini sudah tersimpan dalam bentuk informasi-informasi. Jadi informasi-informasi terdahulu, pengalaman-pengalaman terdahulu yang ada di kepala, inilah yang akan menjadi bahan dalam daya penalaran. Nah, Al-Quwah An-Natiqah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni akal praktis dan akal teoritis. Nah, kalau inilah bedanya antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Kalau filsafat Barat itu penalaran hanya berfokus pada akal praktis, sedangkan akal teoritis itu dihilangkan. Jadi kalau di Barat itu hanya apa ya, mengurusi hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi akal logika itu dipakai untuk mengurus hal-hal yang duniawi saja. Sedangkan di Islam itu ada namanya, khususnya dalam pemikiran Ibnu Sina, ada namanya akal teoritis. Nah, akal teoris ini yang mengurusi hal-hal yang sifatnya metafisik. Jadi dia ini murni penalaran, tidak terikat lagi sama hal-hal yang sifatnya fisik. Itu akal teoritis. Akal praktis ini yakni akal yang penalaran yang digunakan untuk mengatasi hal-hal yang konkret, hal yang sifatnya nyata duniawi. Itu terbagi 3 macam. Pertama, al-quwah an-nuzu'iyah, al-quwah al-mutakhayilah, dan al-quwah al-mauhimah. Jadi kalau ringkasnya itu seperti ini. An-nuzu'iyah itu pendorongnya apa? Al-quwah al-mutakhayilah itu bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara manajerialnya itu seperti apa. Terus al-quwah al-mauhimah itu kesimpulan-kesimpulannya seperti apa. Saya kasih contoh itu misalnya an-nuzu'iyah. Daya dorongnya itu ada fakta seperti ini, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Jogja itu sangat tinggi. Nah, itu daya dorong kita agar melakukan pemikiran, agar kita menalar itu. Jadi pemantiknya, pendorongnya itu disebut al-quwah an-nuzu'iyah, yaitu tadi bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Jogja itu tinggi. Kemudian al-mutakhayilah. Al-mutakhayilah ini kita mengandai-andai, kita melakukan berimajinasi, dan ini imajinasi kita pengen mengungkapkan kenapa kok peristiwa ini terjadi seperti itu. Nah, kenapa kok tingkat kecelakaan itu tinggi? Nah, daya imajinasi kita bermain di sini, mulai aktif gitu. Bahwa oh ternyata jumlah kendaraannya itu sangat banyak, sedangkan ruas-ruas jalan itu sangat sempit. Tidak sebanding antara jumlah kendaraan yang banyak ini dengan pertumbuhan ruas-ruas jalan. Itu kan kita berimajinasi seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengimajinasikan, oh ini kenapa kok tingkat kecelakaan itu tinggi. Selain dari jumlah kendaraan dan jalan yang tidak sebanding ini, oh ternyata perilaku pengendaranya ini juga ugal-ugalan itu. Oh kenapa kok bisa ugal-ugalan itu? Apakah hanya sebatas dia tidak patuh terhadap rambu lalu lintas, ataukah dia memang tidak mengetahui aturan lalu lintas? Nah, kalau tidak mengetahui aturan lalu lintas, lah kok dia bisa bisa itu, bisa mengendarai kendaraan bermotor di jalan, padahal dia sudah punya SIM. Nah, itu kok bisa lolos ujian SIM itu bagaimana? Nah, itu kita bisa mengimajinasi seperti itu dari per, pernyat, per, apa, pernyataan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas itu tinggi.
Nah, dari situ kita pengen mengatasi problem-problem tadi itu, yakni dengan menyimpulkan bagaimana sih supaya kecelakaan lalu lintas itu tidak setinggi ini. Nah, Al-Quwah Al-Mauhimah ini mencoba menerka, menyimpulkan agar apa ya, agar problem-problem itu tadi bisa diselesaikan. Oh ya udahlah kalau gitu jumlah kendaraan itu yang melintasi jalan ini dibatasi misalnya, atau mengedukasi pengendara bermotor bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar. Nah, itu Al-Quwah Al-Mauhimah itu mencoba menyimpulkan dari masalah-masalah yang ada itu tadi. Nah, tadi kalau di akal praktis itu penalaran yang masih dihubung-hubungkan dengan dunia fisik, kalau akal teoritis ini full murni penalaran yang apa ya, tidak ada kaitannya dengan realitas fisik, atau bahasa bahasa akademisnya itu berhubungan dengan ranah spiritual, berhubungan dengan ranah teologi, berhubungan dengan ranah metafisika. Nah, kalau di barat, hal yang sifatnya metafisik ini dibuang. Sedangkan dalam filsafat Islam, karena filsafat Islam ini sumber utamanya dari Quran dan hadis, dia ini tidak lagi membuang hal yang sifatnya metafisik. Dan makanya itu perbedaan coraknya filsafat barat dengan filsafat Islam tuh letak mendasarnya itu di sini. Kalau di filsafat barat, akal teoritis ini tuh udah nggak perlu lah. Tapi justru di filsafat Islam, nyawanya itu malah di akal teoritis ini. Nah, dalam akal teoritis ini, Ibnu Sina membagi menjadi 3. Pertama, al-aql bil al-quwah, al-aql bil al-malakah, dan akal aktual. Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci banget apa itu ketiga akal ini. Namun begini, al-aql bil al-quwah itu potensi kita menangkap arti-arti murni. Artinya gini, kita sebagai manusia itu punya potensi untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya spiritual, hal yang sifatnya religius, untuk menangkap hakikat atau makna hidup. Nah, kalau di Al-Quran itu kan ada ayat yang berbunyi, Alastu birobbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, ayat ini kan mengindikasikan bahwa manusia itu dibekali potensi potensi untuk mengetahui Tuhan itu sejak lahir. Jadi ada potensi naluri untuk bertuhan. Nah, al-aql bil al-quwah ya, atau potensi untuk mengetahui tentang Tuhan ini disebut al-aql bil al-quwah. Ketika kita sedang berusaha merealisasikan pengetahuan ini, maka disebut sebagai al-aql bil al-malakah. Kita punya potensi nih untuk mengetahui apa sih Tuhan itu gitu. Kenapa saya beragama, kenapa saya beribadah. Kemudian mengejarnya, melakukan penalaran, melakukan tafakur, melakukan pikiran. Nah, itu yang disebut sebagai al-aql bil alaqah. Karena kita apa ya? Kita mampu loh untuk menangkap menangkap sisi ketuhanan dalam kehidupan kita. Meskipun
kita tidak bisa menangkap full itu kan, tapi masih bisa menangkap hal-hal yang sifatnya metafisik. Dari Al-Quwah An-Natiqah inilah, yaitu akal praktis dan akal teoritis ini, maka Ibnu Sina menggolongkan ilmu itu menjadi dua, yakni ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis ini ilmu yang mempelajari tentang sesuatu itu sebagaimana adanya atau biasa disebut sebagai sunnatullah. Sedangkan ilmu praktis itu ilmu yang mempelajari apa yang harus dikerjakan oleh manusia agar kehidupannya menjadi baik. Nah, ilmu yang termasuk bagaimana apa adanya itu ada 4. Pertama, metafisika, matematika, logika, dan fisika. Nah, bagi Ibnu Sina, ilmu teoritis ini rankingnya paling utama. Ilmu, nah seperti yang dijelaskan tadi ini, dari akal teoritis dan akal praktis. Nah, akal teoritis ini nanti lahirnya ya ilmu metafisika. Kita mempelajari hal-hal yang sifatnya metafisik, mempelajari Tuhan, mempelajari alam gaib, dan sebagainya. Kemudian ada ilmu alat yang namanya matematika dan logika. Nah, nanti ilmu praktis itu ya harus merujuk juga pada ilmu teoritis. Karena kalau ilmu praktis kok tidak ada kaitannya dengan ilmu teoritis ini, maka keilmuannya itu ya tidak sesuai sunatullah nantinya. Kalau kita berpolitik, misalnya politik di lingkungan pesisir, di lingkungan pantai, ada seorang pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Besok para nelayan menanam padi. Nah, itu kan tidak sesuai sunatullah, hidupnya di daerah pesisir kok disuruh nanam padi. Itu kan berarti tidak sesuai dengan hitung-hitungan fisikanya, tidak sesuai dengan hitung-hitungan biologinya gitu. Kemudian ilmu praktis. Nah, ilmu praktis ini yang menuntun manusia agar berperilaku sebagaimana seharusnya. Di situ ada etika, politik, dan ekonomi. Nah, itulah efek samping dari pemikiran akal teoritis dan akal praktis. Nah, dari pembahasan panjang lebar tadi, Ibnu Sina itu pengennya itu kita menjadi manusia yang sempurna jiwanya atau menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang paripurna. Nah, jadi baik ilmu teoritis dan ilmu praktis itu pengennya Ibnu Sina kita mempelajari ilmu-ilmu itu alhamdulillah agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh seperti itu. Nah, kita mempelajari ilmu teoritis, kita mempelajari hal-hal yang sifatnya metafisik, mempelajari alam gaib, percaya kepada malaikat, percaya kepada wahyu, siksa, surga, neraka. Itu puncaknya agar kita menjadi manusia yang jiwanya sempurna. Sama dengan ilmu praktis. Ilmu politik lah. Ada kecurangan dalam pemilu misalnya. Atau ada hakim yang tidak adil. Akhirnya manusia itu menciptakan sebuah keilmuan namanya etika politik atau etika kehakiman. Agar apa? Agar tindakan manusia itu bisa menjadi baik. Kalau perilakunya menjadi baik, nanti jiwanya juga sempurna. Macam itu.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini. Saya mohon maaf apabila perkataan saya susah dipahami karena ini memang materinya agak sulit. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, kita bahas bareng-bareng seperti itu ya. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.